Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Tutorial. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tutorial baru, teman-teman. Ya, jadi ya teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini adalah sebuah login, ya, login form untuk masuk ke dalam aplikasi yang sebenarnya, atau mungkin istilahnya platform yang main formnya. Nah, biasanya pada umumnya di sini kita membuat sebuah login form untuk mengantisipasi adanya penggunaan dari user mungkin yang tidak tidak diberikan akses ya. Jadi oleh karena itu login form ini digunakan untuk membatasi akses ke dalam form atau aplikasi tersebut. Tetapi di sini teman-teman kita akan hanya membahas ya topik yang terkait dengan blinking form ya. Di sini ya, blinking di sini teman-teman. Kalau lihat di sebelah sini ya teman-teman, kalau lihat di sini ada blinking, di sini juga ada blinking. Nah, di sini juga ada pilihannya blinking ya. Jadi ada titik marknya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan berjalan teman-teman ya, tulisan berjalannya. Dan di sini juga ada conditional formattingnya. Jadi kalau habis diupdate maka dia warnanya akan berubah ya teman-teman ya. Jadi itu ada tiga hal yang mungkin kita bisa pelajari hari ini. Jadi tadi blinking yang pertama, kemudian yang kedua adalah istilahnya membuat kedip di sini ya, di sini ya, tadi di sini yang pertama, dan juga di sini sekarang membuat conditional formatting ya, di sini yang ketiga yang conditional formatting. Ini yang tulisan berjalan ini sudah kita bahas di tutorial yang lain, tapi kita bisa singgung mungkin ada sedikit ya teman-teman ya. Intinya adalah kita mau pelajarin itu sehingga teman-teman jadi lebih tertarik ya bagaimana cara melakukan aplikasi terhadap contoh-contoh yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa selalu like dan subscribe dan juga share dan berikan komen kepada kami sehingga kami bisa memberikan tutorial yang selalu lebih baik ke depannya untuk mendukung pembelajaran kita sehingga kita menjadi seorang programmer yang cukup handal ya, paling tidak kita masuk dalam intermediate level sehingga untuk aplikasi-aplikasi kita bisa ya buat ya dengan cukup menarik ya, artinya friendly with user, tapi juga tidak kalah kalau kita ngomongin fitur-fiturnya teman-teman ya. Jadi fitur dalam database itu sangat penting teman-teman ya. Karena apa? Ya kalau misalkan fiturnya tidak menarik ya, orang cenderung seninya kurang ya, karena seni itu juga bagian daripada mutu atau kualitas daripada sebuah produk ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini yang di gambar ini, kalau saya di sini kebetulan blinkingnya aktif ya, artinya blinking baik untuk yang tulisan login di sini dan juga gambar di sebelah sini. Artinya saya mau menunjukkan bahwa dua-duanya itu bisa kita buat, baik teks maupun image atau gambar itu kita bisa buat animasinya ya, sehingga kita bisa membuat tampilannya menjadi lebih menarik ya. Nah untuk pergerakannya teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini bisa kita setting di dalam interval timernya. Kita menggunakan 1000 ini ya, jadi per 1 detik dia akan berubah ya. Jadi kalau intervalnya 1000 jadi itu kita bisa atur ya, sehingga dia kecepatannya bisa lambat, bisa cepat, tergantung daripada time interval yang sudah kita gunakan ya teman-teman. Nah, oke, di sini kalau saya stop misalkan blinking ya teman-teman, nah seperti ini dia akan berhenti untuk di sini ya. Image-nya akan kalau misalkan teman-teman pusing gitu ya, wah ini blinkingnya bikin pusing ya, udah dimatikan saja. Nah, kalau mau diaktifkan seperti ini, ada pilihannya ya. Ya, ini sebenarnya ini tulisannya bisa aja dikecilin atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini hanya untuk menunjukkan ketika kita melakukan sebuah desain ya, biar mudah dilihat ya. Jadi bukan berarti bahwa dalam aplikasi yang sebenarnya itu nanti kita harus membuat tulisan yang besar seperti ini ya. Itu juga termasuk distracting ya, artinya mengganggu ya, karena komponen ini sebenarnya tidak diperlukan ya, tulisan itu maksudnya. Nah kemudian di sini ini biar tidak lupa ya, jadi saya sertakan di sini usernya dan juga passwordnya ada di sini ya. Jadi password ada untuk di sini, passwordnya 1234. Ini misalkan user di sini. Ini contoh saja teman-teman ya.
Oke, jadi biar tidak lupa ya. Oke, jadi di sini tadinya ya kalau kita masuk ke dalam desain ya, awalnya dia putih semua teman-teman di sini ya. Ya di sini teman-teman bisa lihat di sini dia aslinya itu adalah dia tidak ada apa-apa di sebelah sini ya, atau saya pakai warna merah aja. Nah di sini ya, di sini juga kosong ya. Nah, kosong, tidak apa-apa. Jadi nantinya kalau di sini nanti di update, artinya apa? Dimasukkan usernya atau diklik saja ya, maka dia backgroundnya bisa berubah. Itu adalah bagian daripada conditional formatting ya, conditional formatting ya, CF ya, conditional formatting. Nah, ini adalah teman-teman biar tahu bagaimana caranya istilahnya menggunakan conditional formatting ya. Kalau misalkan dia conditional formatting artinya kalau ada kondisinya begini, saya mau formatnya seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada apa ya, ada reasonnya ya. Saya pingin misalkan ya backgroundnya berubah atau font yang berubah kalau misalkan itu data itu setelah diupdate ya. Jadi untuk memastikan bahwa ya teknik ini bisa digunakan ya, mungkin bisa dikembangkan lagi di dalam report dan sebagainya, tapi kita akan masuk ke dalam tutorial yang selanjutnya untuk hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara membuat di sini ya blinking ya. Saya bilang sini membuat blinking, kemudian tulisan berjalan ya, kemudian di sini juga tulisan yang berkedip-kedip, backgroundnya berubah, dan juga conditional formatting teman-teman. Jadi tahapannya kita buat sebanyak 3 step saja. Oke ya, yang pertama-tama teman-teman harus membuat seperti ini ya. Kita masuk langsung klik kanan, ini contohnya sudah ada kebetulan ya. Kita bikin dalam design view seperti ini. Nah, oke, design view. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan beberapa komponen ya. Jadi pertama adalah ini pakai image sebelah sini. Sebelah sini teman-teman ya. Sebelah sini image. Saya ketiin dulu ya. Jadi kita pakai yang di sebelah sini teman-teman ya. Nah, image sebelah ini. Nah, jadi masuk ke sini nanti. Ya, image pakai di sini. Kemudian habis itu kita menggunakan bantuan ini ya, checkbox ya. Checkbox sebelah sini, dimasuk ke sebelah sini checkboxnya ya. Jadi tinggal drag and drop ya. Kemudian di sini adalah kita menggunakan juga ya textbox. Nah, textboxnya saya kasih warna kuning ya. Ini textbox seperti ini, dia masuk ke sini. Nah, textbox ya. Jadi textbox ini yang akan kita gunakan untuk membantu aplikasinya ya. Oke, kita praktekkan saja ya. Kalau checkbox tinggal klik di sebelah sini, kemudian klik, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, dia sudah jadi checkbox teman-teman ya. Oke, ya gampang saja. Kemudian image juga begitu ya. Image nanti tarik sebelah sini, taruh sebelah sini. Nah, dia akan muncul ya, pop up nanti. Nah, image-nya tinggal ambil aja, image-nya dari bisa komputer, bisa apa, bisa dari sini ya. Jadi create from file ya. Kalau kita mau create from file, nanti artinya bahwa gambar itu nanti diambil, gambar sudah ada ini ya, diambil dari sebuah folder ya, seperti ini ya, create from file ya. Ya, kita tidak terlalu terburu-buru ya, biar nanti ya teman-teman yang belum begitu paham bisa lebih mudah belajarnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita ambil aja, anggaplah sudah ada. Nah, di sini juga ada dua gambar teman-teman ya. Nah, 2 gambar seperti ini. Jadi ada gambar 1 dan gambar 2. Ya, kita lihat propertiesnya teman-teman. Propertiesnya di sini, ini adalah satunya adalah image 109, yang di sini adalah image 104 ya. Oke teman-teman ya. Ya, oke, kita gabungin lagi. Jadi ini adalah di sini nama ininya, filenya adalah image 104 sebelah sini ya. Dan di bawahnya tadi adalah image 109. Oke, ingat teman-teman ya. Kemudian kita cek di sini adalah teks 49 ya teman-teman, biar gak bingung nantinya. Dan teks 49. Oke, di sini teks 49. Kemudian satunya lagi sini adalah teks 51 ya teman-teman, nih harus ingat ya di sini ya. Ini teks 51 bawahnya. Kemudian yang bawahnya lagi teman-teman, yang sini adalah komen 128 ya. Jadi di sini bawahnya kita menggunakan komen 128. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan aplikasinya sendiri, di sini adalah kita klik di sebelah sini teman-teman ya. Jadi pojok sebelah sini kita klik, kemudian nah sebelah sini
Nah, kita klik tadi sampai muncul kotak hitam seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke sini, on timer. Nah, di sini on timernya jangan lupa interval timernya kita pilih 1000 teman-teman. Ya, on timernya seperti ini. Event prosedurnya seperti ini. Ya, nanti kita klik di sebelah sini, kemudian masuk ke event prosedur. Di sinilah nanti kita akan menuliskan codingnya atau VBA-nya untuk membuat blinking blinking sebelah sini, ini juga, ya, ini juga, ya, semua yang terkait dengan VBA, login dan juga di sini, ya. Itu nanti akan kita pelajarin ya. Ya, untuk yang apa istilahnya, ini juga kita bisa bermain di sini nanti ya. Ya, ini on current-nya ya. On current-nya kita mau mainkan sehingga nanti dia nampak kedip-kedip ya. Oke, ingat ada 1, 2, 3. Ada 3 hal ya yang mau kita pelajarin. Ini opsional ya karena sudah ada di tutorial yang ini ya, membuat teks berjalan ya. Kita sudah ada buat tutorial seperti itu, cara membuat teks berjalan teman-teman. Cara membuat animasi teks berjalan atau marquee ya, tulisannya marquee ya bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian kita langsung aja buka ini cara membuat animasinya. Kita klik, kita buka. Nah, ini teman-teman. Oke, karena mungkin terlalu kecil di sini, saya langsung ini aja ya, buka yang di panduannya ya, kiri sini. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi saya di sini buatkan teman-teman seperti ini teman-teman, biar teman-teman cukup jelas ya. Ya, saya naikin sedikit. Ini mungkin tidak perlu ya. Oke, biar teman-teman nampak. Ya, ini on timernya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita membuat definisi seperti ini ya, sampai di sini aja ya, sampai di sini. Sumbernya saya sertakan di sini kalau teman-teman mau lihat ini contohnya, mungkin tidak sama persis ya, tetapi ini adalah sumbernya. Nah, teman-teman bikin seperti ini aja. Nah, tadi checkboxnya namanya check image ya, yang tadi ada teman-teman lihat di sana tadi ada checkbox yang kayak gini ya, yang ada blinking ya, ada blinking ya. Itu adalah ini checkboxnya ini. Nah, ini tadi namanya adalah check image ya. Kemudian image-nya sendiri tadi ada 104 dan kalau nggak salah 109 ya tadi teman-teman ya, 109. Jadi yang kita pakai cuma ini aja karena ini adalah 109 adalah image yang berada paling awal ya, di bawah daripada yang kedip-kedip. Jadi sebenarnya yang dianimasi cukup satu saja ya, jadi image yang di atas saja. Jadi yang gambar yang 104 ini yang kita animasi dibikin kedip-kedip. Jadi begitu kita buat dia visible-nya jadi false ya, atau kita hilangkan ya, atau kita ya apa visible-nya, tampilannya kita matikan, maka otomatis yang akan muncul adalah gambar yang 109. Jadi animasi ini bukan dua ya teman-teman ya, jadi satu aja, satu gambar. Nah, jadi image 104 visible false. Kemudian di sini setelah dia false, kita nanti aktifkan lagi ya. Jadi apa ya, hidup mati kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsinya. Jadi kalau dia true kita buat false ya. Kalau dia false kita kembalikan menjadi true. Dan karena tadi hasil pertamanya adalah dia memang dibuatnya true ya. Artinya true artinya dia tampil ya. Kalau visible-nya true itu artinya dia tampil. Kalau false artinya dia gambarnya tidak tampil. Oke. Kemudian ini coding-coding yang perlu dilanjutkan ya. Jadi tadi kita mau buat namanya istilahnya ini encounter-nya. Nah, seperti ini cuma variabel aja. Teman-teman bisa ganti berapapun itu ya. Dengan kata-kata apapun. Kemudian dilanjutnya ke sini ya. Nah, kita untuk membuat ke sini. Nah, ke sini teman-teman ya. Oke, ini bukan ke sini. Oke, jadi lanjutnya adalah ke sini. Nah, sampai sini tadi. Ini adalah yang pertama tadi sampai di sini. Sampai di sini. Nah. Oke, kemudian yang kedua ini adalah tadi kita membuat pada bikin komennya ya, komen login tadi ya, sebelah sini ya. Yang ada sini ada loginnya, login ya. Ini yang mau kita animasi. Nah, animasinya cukup sederhana teman-teman ya. Jadi seperti ini aja ya.
Jadi pakai if ya, jadi kita for color sama dengan red. Kemudian ini ganti dengan yellow, kemudian kalau tidak ganti dengan red. Ini adalah conditional formattingnya ya. Jadi saya bilang kutip-kutipnya dengan menggunakan coding seperti ini ya. Ya, jadi kita hanya mengganti for colornya, artinya adalah tulisannya sendiri ya, warna fontnya sendiri yang akan kita ganti ya. Ya. Oke, itu teknik bagaimana caranya membuat dia teranimasi atau berkedip-kedip untuk tulisan loginnya. Ya, mungkin teman-teman perlu saya kembalikan lagi ke posisi awalnya biar ingat yang mana dimaksud tadi. Ya, sini teman-teman ya. Jadi yang sebelah sini tadi dianimasi ya, menggunakan tadi yang pakai tadi ya. Oke, pakai yang di sebelah sini. Nah, pakai yang animasi yang sebelah sini. Oke, teman-teman cukup jelas ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke yang coding berikutnya. Nah, kita masuk sekarang coding ini belum sudah. Sekarang ini ya. Jadi bagaimana membuat warnanya menjadi warna kuning ya. Jadi di sini kalau dilihat begitu kita pointernya kita arahkan ke sini, dia akan masuk ke sini teman-teman ya. Sini akan masuk ke dalam after update ya. Ya. Di sini eventnya adalah eventnya kita bikin after update ya. Oke, kita akan buka kontennya apa isinya. Oke, teks 49 after update ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, saya akan bantu pakai yang lebih jelas. Teks 49, nah ini teman-teman. Nah, teks 49-nya ini saya gedein sedikit. Nah, ini sumbernya saya sertakan juga teman-teman kalau mau belajar. Ya, ini buat referensi saja. Nah, jadi codingnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita harus membuat, sebenarnya ada yang lebih sederhana juga mungkin ya. Tetapi kita di sini kita definisikan ya. Kita menggunakan variabel dulu ya. Ini sebenarnya nggak kepake nih. Ini nggak kepake, hanya sesuaikan dengan sini aja. Oke, nah ini jadi ini adalah pewarnaannya ya, codingnya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Kalau black itu dia adalah RGB, jadi red, green sama blue ya, artinya RGB red. Jadi 3 warna dasar ya, green sama blue RGB. Teman-teman harus tahu dasar-dasar ini ya. Red RGB 255000 ini kode-kodenya mereka ya. Jadi kita harus pakai seperti ini. Nah, sama ini ya. Kalau white tidak putih semua berarti 25 ya. Kalau merah itu begini ya, campuran warnanya ya. Kurang lebih seperti itu ya, coding secara ini ya, secara apa namanya, biner atau apa istilahnya ya. Ya, ini codingnya yang digunakan untuk di dalam aplikasi komputernya. Kemudian setelah itu kita ini ya. Nah, tadi sudah kita definisikan ini yang red seperti apa. Inilah ke sini ya, yang red. Nah, ini. Ya, kemudian yang black ini sudah kita pakai. Kemudian ini kita pakai red sama yellow ya, sama yellow. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman harus pastikan ya kesalahannya. Tadi ini kalau di sini ini ada misalkan di sini yellow, ini juga harus ada didefinisikan di sini dan misalkan baru bisa dipakai di sini. Jadi ini dulu harus ada di variabelnya, kemudian di sini didefinisikan ya jenis warnanya, kemudian baru bisa diaplikasikan di dalam pemakaiannya ya. Nah, jadi dari sanalah kita akan bisa melihat bahwa nanti animasinya bisa berkedip-kedip ya teman-teman ya. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi mi adalah bagian yang aktif ya pada form yang sedang dibuka ya. Itu kita menggunakan kode mi di sini ya. Mi tanda seru, kemudian teks 49 tadi adalah di sini yang loginnya ya, dia bisa berkedip-kedip ya. Kita tengok sekali lagi teman-teman ya. Kita lihat ke depan. Kita lihat animasinya. Nah, oke, ya kita naikin sedikit biar besar. Sengaja saya besarin, sebentar tidak perlu sebesar ini. Oke, kan sini user ya, user sekarang gini, user. Nah, dia langsung ini ya, dia berubah ya. Tadi karena sudah kita buat bahwa kita menggunakan backgroundnya warna yellow ya, kemudian juga fontnya akan berubah menjadi warna merah. Ya, sementara ini saya tidak animasi di sini, yang di bawahnya, misalkan di sini, ya, tidak saya animasi dan ini saya ingin menunjukkan ini aja. Nah, kalau misalkan ini teman-teman pengen tahu
ininya ya, apa istilahnya, animasi ini coba saya tengok dulu ya, sebentar ya, saya tengok sebentar. Jadi ini udah blinking, udah tadi udah bergerak. Kemudian di sini yang mungkin yang teman-teman yang pengen belajar ini di bawahnya label 24 ya, atau label 24. Oke, untuk label 24 nya seperti ini teman-teman ya. Saya termasuk dalam form on timernya teman-teman ya. Tadi masuk ke sini ya, label 24. Coba saya tengok di sini ya, label 24 ya. Animasinya tambahin di sini aja teman-teman ya. Kalau mau buat animasi tadi ya, tulisan berjalannya seperti ini aja, dimana label 24 adalah tulisannya ya, dan image 23 adalah backgroundnya tadi ya. Backgroundnya di sini teman-teman ya, backgroundnya ini adalah image 23 teman-teman ya. Jadi nah, kalau membuat animasinya ini image 23 ya, kita pakai gambarnya pakai ini, kita bikinnya teman-teman, insert ini ya, insert picture ya, insert picture di sini. Kemudian kita buat insert picture di sini ya, maaf ya, ini ya, seperti ini misalkan. Nah, kita bikinnya dari ini ya, create new pakai bitmap ya, seperti ini ya. Seperti ini munculnya agak lama. Oke ya, saya serahkan sedikit ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Seperti ini, ganti warna merah ya. Nah, warna merah, kemudian copy ya teman-teman ya. Kalau sudah copy, Ctrl A, Ctrl C, kemudian tipakan di sini ya. Nah, itu udah jadi dia. Oke, teman-teman bisa tarik lagi seperti ini, taruh di sebelah sini bawah seperti ini ya. Jadilah seperti ini jadi image ya. Udah jadi image 23 ya, sama kayak tadi caranya. Baru kemudian habis itu on timernya kita buatkan seperti ini. Nah, oke, nah dia ya, dengan cara begini maka otomatis sudah teranimasi ya teman-teman. Jadi cuma di sini kenapa dia agak lambat, karena di sini kita pakai tadi apa istilahnya, timer intervalnya kita bikin 1000 ya. Kalau misalkan kita bikin 100 misalkan ya, maka apa yang terjadi? Tengok teman-teman ya. Ya gerakannya akan lebih cepat sedikit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman pelajari kembali. Semoga apa ya, bisa diperagakan atau dipraktekkan. Dan kalau teman-teman masih membutuhkan bimbingan, silakan kontak kami di 0812 7740 3909 teman-teman. Ya, selamat belajar dan sampai jumpa. Semoga sukses. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan share dan juga komen. Terima kasih, selamat belajar.